Kak. Sini bentar deh, Kak. Iya, ada apa? Ada tugas final nih, Kak. Kenapa? Ekologi administrasi. Oh iya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memenuhi tugas final mata kuliah Ekologi Administrasi dengan judul Administrasi Daerah dalam Sistem Administrasi Negara. Saya, M. Weli Hidayat, dengan nomor NIM 212463063. Saya Adari Punah dengan nomor NIM 212463056. Saya Bakro Razi dengan NIM 212463040. Saya Maria Ulfa dengan NIM 212463079. Baik, hari ini di sore hari yang berbahagia ini dengan suasana yang berbahagia ini. Hari ini berbicara mengenai sistem administrasi daerah dalam sistem administrasi negara. Yang dimana pada sistem negara kita ini itu menganut sistem desentralisasi. Apa itu sistem desentralisasi? Yang dimana sistem ini pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Di mana pada sistem ini prinsip otonomi daerah tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mengenai otonomi daerah ini dikuatkan dan diuraikan lagi secara jelas di dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945. Hasil perubahan penguatan ini berkaitan dengan prinsip negara, kesatuan, dan prinsip otonomi daerah yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana tercermin dalam keterkaitan antara pasal 1 ayat 1 Undang-Undang NKRI pada tahun 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Dengan demikian dapat kita simpulkan secara jelas dalam kerangka NKRI dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi daerah, maka daerah penyelenggara otonomi daerah ini oleh pemerintah daerah merupakan sistem dari sistem pemerintah negara. Hal ini khususnya terkaitnya dengan kekuasaan eksekutif yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa tiap-tiap tingkatannya. Lalu berbicara mengenai ini, pemerintah disebut diberi kekuasaan sesuai dengan kewenangannya. Jadi pemerintah daerah diberi kekuasaan oleh kewenangannya. Jadi administrasi daerah merujuk pada tata kelolaan pemerintah di tingkat lokal atau daerah dalam suatu negara. Ini melibatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dan lainnya dalam sistem administrasi negara. Di sini ada administrasi daerah yang dimana ada beberapa, yaitu satu, meningkatkan pelayanan, yang dimana administrasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat tersebut. Dua, mengembangkan wilayah, yang dimana administrasi daerah mendorong meningkatkan kesejahteraan dan membangun di tingkat regional. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip administrasi daerah. Yang mana yang pertama itu ada desentralisasi, yang mana wewenang pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih kepada pemerintah daerah untuk membangun di suatu daerah tersebut dan memberikan wewenang tersebut kepada daerah tersebut. Dan yang kedua ada partisipasi masyarakat,
masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan ikut serta dalam pembangunan di daerah tersebut. Dan yang ketiga ada transparansi. Pemerintah daerah memiliki keterbukaan informasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang keempat ada akuntabilitas. Administrasi daerah bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada mereka untuk dijalankan dengan secara optimal. Di sini saya coba menjelaskan tentang struktur organisasi administrasi daerah. Yang pertama ada eksekutif, terdiri dari kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah daerah. Yang kedua ada legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Yang terakhir ada yudikatif, yaitu badan peradilan yang menangani dan memastikan legalitas tindakan pemerintah daerah.